Hari ini saya akan membicarakan satu topik, yaitu pertanyaan Tuhan kepada Musa. Mari kita lihat di dalam kitab Keluaran. Perhatikan di dalam kitab Keluaran, nanti melalui ayat ini saya akan menjabarkan poin-poin di dalam tokoh-tokoh yang lain. Keluaran pasal yang keempat, ini tokoh Musa. Ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Kalimat ini kalimat yang sangat menarik yang muncul di dalam Alkitab. Tuhan tidak tanya Musa, "Gelarmu tingkat berapa? Kau dulu SD swasta di Mesir, itu nama sekolahnya apa? Siapa guru agamamu? Siapa guru fisikamu? Kau dulu di Mesir, siapakah ahli sihir yang pernah menuntun engkau mengerti dunia mistik? Kau sudah di Mesir sekian lama, berapa banyak perpustakaan buku-buku di dalam yang kau sudah habisi?" Pendeta Stephen Tong di kebaktian minggu kemarin baru dia singgung, Musa mengerti dan belajar semua ilmu di Mesir. Wah, ini kalimat yang sangat menarik yang muncul di dalam Alkitab. Semua ilmu di Mesir dia pelajari. Orang yang kaya begini sekarang berhadapan dengan orang Israel, dia harus jadi profesor yang mendidik semua orang Israel, karena orang Israel tidak pernah studi seperti Musa studi. Betul nggak? Mestinya Tuhan waktu memanggil Musa, Tuhan tanya, backgroundmu, gelarmu, ilmumu, pengetahuanmu selama di Mesir, apa yang kau bisa sumbangsi untuk Tuhan pakai. Tapi heran, Tuhan tidak pakai semua prestasi dia yang dia pernah dapat di Mesir. Tuhan buang semua itu, seolah-olah Tuhan menghargai kerjaan dia selama di Midian, yaitu gembala kambing domba. Gembala memegang tongkat. Orang-orang biasa, kafilah-kafilah mereka memakai tongkat untuk membantu mereka jalan jikalau ada jalan berbatu-batu. Tetapi kalau gembala dengan tongkat itu satu kewajiban, karena tongkat dan gada itu adalah alat yang dipakai oleh gembala. Maka lihat, yang Musa pakai bukan jubah dari akademik. Yang dia pakai bukan gelar atau piagam atau apapun yang dia dapat dari Mesir. Tidak ada satu yang dikenakan di tubuhnya, tetapi ada satu barang yang begitu sederhana, yang tetangga punya, yang anak-anak punya, orang tua punya, karena tongkat ini adalah barang yang tidak sulit untuk didapat. Banyak pohon akasia, banyak ranting-ranting yang bisa diambil menjadi tongkat. Tidak sulit dapatkan tongkat. Apa hebatnya tongkat? Tongkat kalau dipakai atau kayu kalau dipakai tujuannya untuk lempar. Tidak ada gunanya tongkat di tangan kita. Mau jadikan benda tajam mesti dibuat dulu menjadi tombak. Tapi kalau tongkat biasa pukul orang, orang bisa balas dengan benda yang lebih keras. Tetapi perhatikan, Tuhan tanyanya apa yang ada di tanganmu. Tuhan tidak tanya apa yang ada di kantongmu. Orang dulu kantong mungkin ada duit, ada koin. Apa yang kau pakai? Apa yang kau sedang bawa di pelana? Tuhan tanya yang di tanganmu. Lalu dia jawab, tongkat. Nah, tongkat ini nanti diserahkan untuk Tuhan pakai. Tuhan akan jadikan menjadi tongkat Allah. Nah, perhatikan benda yang sangat sederhana ini Tuhan pakai hancurkan seluruh Mesir. Jadi Mesir dihancurkan bukan dengan pedang, Mesir dihancurkan bukan dengan meriam atau rudal. Mesir dihancurkan melalui tongkatnya Musa dan tongkatnya Harun. Karena mereka berangkat dan pergi mengikuti instruksi Tuhan, Tuhan perintahkan sekarang acungkan tanganmu, kau pegang tongkat, sekarang tongkat yang ada di tanganmu, kau pukul
ke air, maka air akan menjadi darah. Jadi seluruh Mesir yang begitu hebat dihancurkan bukan dengan rudal. Sungai Nil yang dipuja-puja ada dewa yang menguasai seluruh Sungai Nil dirusak bukan dengan zat kimia atau racun yang begitu banyak. Saudara, kalau merusak satu Sungai Nil, saudara perlu berapa ton racun yang saudara harus buang dari hulu, lalu waktu mengalir sampai ke hilir, semua racun sudah tidak ada guna. Karena terlalu besar Sungai Nil. Sungai Nil di zaman dulu ini besarnya luar biasa. Zaman sekarang masih terlihat besar, padahal itu sudah ciut. Danau Galilea sekarang terlihat besar. Dulu lebih besar karena sudah terjadi penyutan dan makin lama akan makin kecil. Saudara yang belum pernah ke Israel, belum pernah ke Mesir, cepat-cepat pergi. Jangan sampai Sungai Nil sudah jadi paret gitu ya, karena terjadi global warming. Lalu Danau Galilea sisa semacam genangan air kecil saja. Banyak tempat-tempat di dunia yang dulu ada air yang begitu luas, sekarang sudah jadi bangunan. Di Batam, itu bukit-bukit gunung-gunung yang tinggi. Saudara hari ini foto, waktu dulu saudara foto, berapa tahun kemudian saudara cari gunung sudah hilang. Karena sudah dihancurkan, sudah diambil tanahnya, sudah diambil batu-batu di dalamnya, lalu dibangun perumahan di lembah. Maka gunung-gunung habis semua. Danau-danau yang dulu begitu banyak, satu persatu danau semua sudah jadi daratan, karena semua sudah ditimbun dan sudah dibangun rumah. Dulu saya tinggal di Batam, maka saya tahu ini. Nah sekarang kalau saudara cari danau, ini susah. Kecuali air penampungan yang untuk nanti menjadi konsumsi masyarakat yang ada di kota Batam. Nah sekarang kita lihat, Sungai Nil yang begitu besar, hancurkan seluruh Sungai Nil, rusak dia, perlu berapa ton racun. Dan itu pun tidak mungkin merusak seluruhnya. Tetapi Tuhan memakai cara hanya tongkat dan ketaatan mengikuti timingnya Tuhan, maka akhirnya Sungai Nil berbau busuk. Karena yang ada di dalam semua mati. Dan melalui tongkat yang ada di tangan, nanti Tuhan menghukum sungai, Tuhan menghukum daratan, Tuhan menghukum bumi, menghukum tanah, pukulkan ke tanah. Ini tindakan raja yang memakai tongkat untuk nanti jatuhkan hukuman. Tuhan memakai cara, jadi tongkatnya adalah tongkat raja, tongkatnya Tuhan ini diserahkan ke Musa untuk nanti Musa yang jalankan perintah ini. Tuhan perintahkan, nanti Musa lakukan. Dan Tuhan menghukum melalui cara Tuhan memakai Musa. Nanti langit dihukum, lalu apa yang ada di padang dihukum semua, dan semua dikobok-kobok. Tuhan kobok-kobok seluruh Mesir dengan tongkat yang ada di tangan. Lalu nanti Firaun ditenggelamkan. Tuhan pakai cara tenggelamkan raja. Raja kalau mati kena tombak, kena pedang, masih mulia. Berarti sedang perang, saudara. Coba bayangkan, seorang pemimpin teroris lalu mati di kamar mandi karena jatuh, lucu ya. Tapi kalau dia mati ditembak rudal, rudal tingkat tinggi yang tidak bisa dicek dengan satelit, dia bangga, dia matinya mulia. Seorang kalau matinya mulia, dicatat ada kebanggaan bagi dia. Lalu pemimpin teroris mati ditabrak becak misalnya ya, aduh itu malunya luar biasa. Seorang yang luar biasa tapi matinya seperti ini. Seorang karateka, seorang thai boxing mati karena masuk angin, lucu ya. Dia bisa hajar banyak orang, tapi dia mati karena masuk angin. Ini penghinaan bagi orang-orang yang hebat-hebat itu. Nah perhatikan Musa di zamannya Tuhan pakai untuk mengkobok-kobok. Lalu bagian Tuhan, Tuhan yang matikan Firaun dengan memakai air lalu tenggelamkan. Ini poin pertama yang kita mau lihat, Tuhan memakai tongkat hancurkan Mesir. Poin kedua, saya tidak buka ayatnya supaya kita waktunya cepat. Poin kedua, Tuhan memakai di dalam zaman Yosua untuk hancurkan seluruh Kanaan dimulai dengan penumpasan penghancuran Yeriko.
Tuhan memakai apa untuk hancurkan tembok kokoh ini? Saya sudah berada di depan reruntuhan tembok Yeriko. Yang dipercaya disitulah terjadi penggempuran, disitulah bangsa Israel akan menerobos masuk. Dan saya sudah ada di lokasi itu dan melihat dan foto-foto di situ. Bayangkan, tembok kalau hancurkan perlu benda yang lebih keras dari tembok. Kalau saya hancurkan tembok dengan tongkat pukul-pukul, sampai kiamat ndak hancur, tongkatku yang hancur. Saya hancurkan tembok dengan siram air ndak hancur-hancur. Hancurkan tembok mesti pakai rudal tank. Seperti tank-tank yang dipakai oleh orang Israel menghancurkan bangunan tembok-tembok yang begitu kokoh yang ada di Gaza. Sekali tembak pakai tank, hancur lebur dia. Sekarang tembok Yeriko kalau dihancurkan dengan tank, ini gampang sekali. Cuma zaman dulu orang kalau lihat tank, dia pingsan. Benda apa ini? Gitu ya. Ini benda luar angkasa dari mana ini? Enggak pernah dia tahu ada tank. Dia perhatikan bagaimana menghancurkan, orang Yeriko tidak pernah akan ngeh Tuhan memakai cara yang sangat-sangat tradisional yang tidak pernah dipakai oleh bangsa manapun. Yaitu Tuhan pakai kaki plus taat. Tadi tongkat plus taat. Tuhan pakai di zaman Yosua kaki plus taat sama mulut plus taat sama trompet. Tuhan perintahkan ada 7 orang atau imam itu yang akan membawa 7 sangkakala tanduk domba jantan. Dan mereka harus berjalan di depan, tabut Tuhan akan mengikuti di belakang, dan semua bangsa Israel tidak boleh bersuara, dan mereka hanya gunakan kaki keliling 1 hari 1 kali. Enak ya? Kita kalau pergi hancurkan Gaza hanya keliling, enak ya? Langsung bawa handphone selfie-selfie di situ. Tapi nggak boleh ngomong, nggak masalah. Nggak usah ngomong juga nggak masalah gitu ya. Keliling. Tapi bayangkan, 1 kali keliling, besok keliling lagi, kita sendiri keliling sendiri lucu. Di dalam sejarah nggak pernah ada orang hancurkan tembok dengan keliling. Coba hancurkan 1 mall, kelilinglah saudara sampai ribuan kali. Langsung dikejar satpam karena CCTV mencuri. Kayak ada orang terus lewat setiap hari, terus lewat. Lewatnya kok aneh gitu ya. Ini masuk pun tidak, tapi cuma lewat tok. Akhirnya kena giring karena dicurigai. Nah, 1 kali mereka keliling, hari kedua 1 kali lagi, dan nanti sampai 6 hari mereka keliling, setiap hari 1 kali, kaki mereka taat kepada Tuhan, mulut mereka taat, tidak bersuara. Hari ke-7 mereka harus keliling 7 kali dan nanti ada instruksi. Sekarang bersuara. Waktu mereka bersuara dengan sorakan yang begitu keras, dengan sangkakala yang juga ditiupkan, maka hancurlah tembok. Dari mulai hancurnya tembok Yeriko, itulah saat kehancuran tanah Kanaan. Tanah Kanaan mulai akan digempur dengan kota pertama dihancurkan yaitu Yeriko. Setelah itu nanti Yosua akan menggempur mematikan 31 raja. Bayangkan 31 raja yang menduduki wilayah Kanaan itu semuanya aman-aman nyaman-nyaman, tetapi Tuhan hancurkan Yeriko bukan dengan senjata-senjata perang, tetapi dengan cara ketaatan kepada Tuhan. Tuhan pakai cara tradisional, kaki. Tuhan pakai cara mulut. Tuhan pakai sangkakala, yaitu yang keluar dari tanduk domba jantan. Sampai hari ini kalau saudara ke Israel, saudara bisa beli tanduk domba jantan. Dan itu suaranya itu bisa proyeksi sampai ke titik yang sangat jauh. Dan itu suaranya orisinil. Bukan buatan dari alat tiup yang ditambah speaker, bukan pakai pengeras suara, tetapi alami. Dan waktu ditiupkan dan suara itu kalau keluar kena angin yang menghantar suara, maka itu suara akan menembus sampai berkilo-kilo, saudara. Di zaman dulu kalau tentara yang menjaga di menara pengawal mereka jaga, dari kejauhan mereka sudah lihat ada debu-debu, ada pasukan berkuda atau naik ontah,
maka dari kejauhan dia sudah melihat, dia akan kasih kode kepada rakyat yang sedang ada enak-enak di belakang, dia pakai trompet. Dengan bunyi trompet, mereka dengar dari jauh, mereka tahu suasana lagi bahaya. Nah, zaman sekarang di Indonesia ada yang pakai cara yang bukan trompet, tetapi lonceng. Saya pernah ada di pedalaman di NTT. Dan saya sampai ke sana, saya tanya pendeta, saya mau buat KKR di gereja ini, nanti orang-orang datang bagaimana? Oh, kami punya jemaat ada di gunung sana, di gunung sana. Dan kalau minggu mereka datang berbakti jalan kaki. Nah, kalau sekarang bukan hari minggu, bagaimana mereka bisa tahu? Nggak mungkin Bapak ke gunung sana infokan ke mereka. Oh, gampang. Kami bisa komunikasi antar gunung. Lalu caranya bagaimana? Dia bilang, Bapak lihat, di depan gereja ini ada gantungan besi yang panjangnya luar biasa. Itu adalah tanda yang kami pakai untuk memanggil jemaat kami. Caranya bagaimana? Kalau saya bunyikan 3 kali, ini ada artinya. Saya bunyikan 5 kali, ini ada artinya. Jadi kalau jemaat dia dengar ada suara bunyi ini 3 kali, ini panggil rapat. Enak ya? Jadi itu tong, tong, tong. Zaman saya kecil itu tukang sis kamling pukul tang, tung, tung. 1, 2, 3, jam 11, hitung 11. Sekarang nggak ada lagi ya, kalau dia pukul digebukin sama orang kampung gitu ya, buat orang bangun gitu ya. Dari udah ngantuk aja hitung 1, 2, malah serius gitu ya, malah terbangun dia ya. Dulu kami hitung 1, 2, 3, 4. Karena zaman dulu kita kalau punya jam pribadi ini sangat jarang, ya ada jam dinding. Lalu orang tua kalau tidur bagaimana dia tahu jam? Caranya pakai jam oh, yang ada ayam itu loh, yang keluar tutuk, kalau nggak loceng, teng, yang kayak bandul itu loh, teng, pendulum, teng, teng, berisiknya minta ampun. Dan orang tua hitung, teng, teng, oh sudah jam 4, dia sudah tahu. Kalau zaman yang lebih dulu lagi, pakai cara ayam berkokok. Ayam berkokok dulu sama sekarang lain. Kalau dulu berkokoknya on time, sekarang tengah malam jam 12, jam 1, jam 3, kotok, kotok. Bisa bunyi-bunyi kotok. Sekarang nggak bisa jadi patokan. Zaman dulu kalau ayam berkokok, itu pasti dini hari. Itu sudah on time bunyinya dia ya. Itu bangunnya sudah ada wakernya dia. Kalau sekarang ayam suka bunyi suka-suka. Oke, sekarang kita kembali. Tuhan pakai tongkat, hancurkan Mesir. Tuhan pakai jalan kaki, dengan mulut yang diam, lalu mulut bersuara, sama tiupan mulut, yaitu sangkakala yang berbunyi, hancurlah seluruh Yeriko, dan nanti dari Yeriko, bangsa Israel akan menggempur masuk, 31 raja Kanaan akhirnya dihancurkan. Ini Tuhan memakai cara mempermalukan bangsa yang hebat. Mesir bangsa hebat, Kanaan bangsa yang sangat hebat. Lalu orang ketiga yaitu Daud. Tuhan menghancurkan Filistin dengan umban dan batu kerikil. Tetapi semua yang sederhana ini mesti di dalam komando Tuhan. Saudara jangan sok-sokan ya, wah saya mau meniru cara Daud. Lalu kita pergi ke kali cari batu, lalu cari ketapel, nggak bisa buat, kita beli online, kita mulai ketapel. Ketapel belum tiba kita sudah tombak duluan gitu ya. Nah, waktu Daud dipakai oleh Tuhan, dia tahu persis. Kau Goliat yang begitu hebat, kau pasti roboh. Daud tidak pernah pengalaman menjatuhkan orang tinggi. Kalau dia sudah 1000 kali jatuhkan, sudah hafal dia ya. Saya pasti hancurkan kamu karena saya sudah pengalaman. Tapi ini semua tidak ada pengalaman. Musa tidak pernah pengalaman pakai tongkat, merubah air, lalu menjadi darah, tidak pernah. Yosua di zamannya tidak pernah keliling tembok-tembok orang lalu hancur, tidak pernah. Ini satu kali langsung terjadi. Dan sekarang bagaimana Filistin dengan Goliat keturunan dari Gad yang gede-gede, yang hebat-hebat, dan sekarang menghadapi semua yang cebol-cebol, yang kecil-kecil, yaitu bangsa Israel yang mungil-mungil. Dan semua ketakutan, tapi Daud yang mungil-mungil, tapi jiwanya, semangatnya, kepercayaannya dia tidak mungil. Dan dia punya keyakinan, Goliat, kau pasti mati. Karena aku datangin engkau dengan nama Tuhan. Kau pakai senjata, ini semua benda.
tapi aku datangin engkau dengan nama Tuhan. Dan akhirnya dia memakai umban dan dia ambil 5 batu dan hanya pakai 1 batu. Goliat yang begitu hebat, dari muda latihan perang, silakan lu latihan perang, silakan lu ciat ciat ciat, kalau film silat ciat 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 ciat, kadang-kadang belum pisaunya muncul ciatnya sudah keluar duluan karena dubbingnya salah gitu ya. Jangan dulu kalau kita udah teng 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 teng, padahal benda teng-tengnya sudah nggak ada, tapi tengnya kelebihan. Dia lupa cut itu ya. Dan waktu Goliat sudah latihan perang, sudah pernah pergi perang, sudah hebat, dan mereka menduduki posisi-posisi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di tanah Kanaan, bangsa Filistin yang begitu luar biasa yang ditakuti, sekarang dihancurkan oleh Daud yang mungil, yang pakai baju tentara saja keberatan dan kedodoran. Wah, Tuhan pakai cara orang awam yang tidak ngerti apa-apa, hancurkan semua yang top. Ini waktu Yahya Sinwar mati, itu tentara Israel yang pergi berpatroli di sana. Itu yang baru belajar perang. Ini orang-orang yang baru. Tetapi heran, di saat patroli orang yang tidak pengalaman, yang baru belajar perang, pemimpin top mati di saat mereka patroli dan tembak-tembak. Lalu dengan ada tembakan yang besar, lalu hancurkan dia. Tapi yang menjadi misteri, ada peluru di kepala, itu yang menyebabkan dia mati. Apakah ada sniper yang bisa tembak kepalanya? Dan dia gerak terus toh. Nah, ini menjadi misteri ya. Nah, sekarang kita kembali. Tuhan memakai cara-cara yang sederhana untuk mempermalukan. Yahya Sinwar yang hebat sembunyi-sembunyi di saat patrolinya orang Israel yang baru belajar berperang mati di saat itu, saudara ya. Nah, Filistin yang begitu hebat dikalahkan dan Goliat dipenggal oleh Daud yang masih mungil, yang cebol-cebol itu. Akhirnya seluruh Filistin, mereka akan malunya luar biasa. Kalau Filistin kalah oleh bangsa Babel, mereka masih bangga. Memang mereka lebih kuat, senjata lebih hebat, prajurit lebih banyak. Sekarang kau kalah, kenapa? Karena ada batu. Batu. Tuhan pakai yang tidak melalui olahan, tidak melalui homemade. Langsung ambil dari batu kali. Dulu waktu saya merintis reform di Kebun Jeruk, lalu waktu sampai saatnya kita sudah ada tempat akan peletakan batu pertama. Lalu Pak Tong minta syarat batu yang dicari. Jangan ambil batu bata, jangan ambil bataku. Pergi cari ke sungai, batu asli dari sungai. Kami pikir ini mistik juga ya. Kenapa ini? Saudara mau tahu rahasianya apa? Kami penasaran kenapa. Karena batu bata sudah diolah oleh manusia. Batako sudah dari manusia. Tapi batu yang dari kali, orisinil dari Tuhan. Itu belum melalui proses dari pabrik lah, olah segala macam. Pakai yang asli. Saudara kalau lihat nanti ada pendirian tempat ibadah. Nanti ada aturannya ya. Kalau saudara lihat mesbah ada yang Tuhan tentukan. Ini boleh pakai batu kah atau kayu kah atau apakah. Saya tidak bahas itu ya. Nah, waktu Pak Tong mengatakan ambil batu yang dari kali karena dia mau ambil batu yang orisinil. Karena batu yang orisinil kalau dikubur itu selamanya dia akan seperti itu. Tapi kalau batu bata dikubur kena hujan, kena banjir, nanti dia mulai hancur-hancur. Bataku akan hancur. Tapi yang asli dari kali, dia sudah melalui proses yang begitu lama, kena air, kena hujan, kena panas, dia sudah padatnya luar biasa. Kalau dikubur, dia tetap akan kuat. Oke, nah sekarang kita kembali ya. Di zaman Musa, tongkat hancurkan Mesir. Di zaman Yosua, Tuhan pakai kaki, Tuhan pakai mulut, Tuhan pakai trompet, Tuhan pakai ketatan mereka. Akhirnya tembok Yeriko hancur, lalu seluruh kanan akan kena tumpas. Lalu kita lihat sampai kepada zaman Daud, Tuhan memakai Daud yaitu umban sama batu, hancurkan Goliat, itu adalah kehancuran Filistin. Nah, di dalam perjanjian lama, 3 contoh ini kita melihat Tuhan memakai benda untuk hancurkan. Sampai kepada perjanjian baru, Tuhan tidak pakai benda untuk menghancurkan. Waktu Tuhan memanggil nelayan, nelayan sedang memegang jala.
Tuhan tidak tanya, Yesus tidak tanya, apa di tanganmu? Jala. Sekarang hancurkan seluruh Yahudi yang jajan itu. Pakai apa? Pakai jala, karena jala ini akan kurubah menjadi pedang gitu ya. Tidak ada itu. Kamu akan kurubah menjadi penjalanya manusia. Jadi sekarang benda yang ada di depan mereka adalah jala. Di hadapan Tuhan sekarang tidak dirubah menjadi senjata, tetapi manusianya yang Tuhan rubah. Tadi tongkat menjadi tongkatnya Allah. Lalu sangkakala yang ditiupkan menjadi sangkakala Allah yang luar biasa. Kaki mereka yang melangkah dipakai oleh Tuhan dan mulut mereka dipakai oleh Tuhan. Sekarang sampai kepada perjanjian yang baru, kita melihat Tuhan tidak merubah jalannya, tapi Tuhan rubah si penjalanya menjadi penjala manusia. Lalu waktu orang-orang yang sedang lapar, lalu ada satu anak kecil, lalu dia membawa makanan, dan waktu itu Andreas mengatakan, apakah artinya kalau dia bawa sedikit begini? Bayangkan anak yang kecil itu, ini di Yohanes pasal ke-6. Dia yang kecil, dia membawa makanan, lalu mendengar suara dari rasul. Di sini ada 5 roti jelai dan 2 ikan. Apakah artinya di depan anak ini, kalau anak ini dengar, aduh, lemes langsung dia. Tetapi apa yang ada di tangan anak ini, waktu diserahkan kepada Tuhan, tidak menjadi senjata, tetapi menjadi makanan yang mencukupkan semua orang yang sedang lapar. Jadi kita lihat ada bedanya. Yang di zaman PL, hancurkan satu kerajaan. Di zaman PP, memuaskan dahaga orang lain. Penjala manusia, karena manusia hidup di dalam dosa, manusia sedang di dalam kekeringan rohani, maka penjala manusia diutus untuk menjala mereka, untuk jadikan mereka menjadi anak-anak terang. Lalu yang anak kecil yang membawa roti, anak ini anak miskin. Tahu dari mana dia miskin? Dia membawa roti jelai. Jelai ini makanan budak. Orang-orang zaman dulu kalau dia makan roti, rotinya kalau dari gandum, ini orang kaya. Roti bisa dibuat dari jelai. Jelai kualitasnya lebih murah. 2 orang lagi makan, kita langsung tahu yang mana kaya, yang mana miskin. Karena yang satu makan, nasinya putihnya luar biasa bagus. Yang satu nasinya kuning-kuning dan sudah pecah kecil-kecil. Dan kita tahu ini beras murahan. Ditambah lagi nasi yang ada sedikit benda hitamnya. Karena ditambah kutu. Banyak kutu-kutu hitam-hitam itu loh. Jadi dia malas pisahin, dia sekaligus masak. Jadi belum dikasih lauk, sudah ada lauk kutu di dalamnya. Jadi orang kalau makan nasi, kita lihat saja, kita sudah tahu ini nasinya mutunya mahal. Kalau makan di restoran, kenapa restoran mahal? Dari nasinya. Nasinya sudah mahal, maka nanti semua lauknya itu lauk yang dipilih kualitas yang mahal. Sekarang kalau saya membawa roti, roti ini kalau dari gandum, ini anak orang kaya. Tapi kalau dari jelai, ini orang miskin. Orang yang sudah miskin ini belajar memberi, lalu dihina oleh yang namanya rasul itu, yaitu Andreas. Betapa sakit hati si anak ini. Tetapi lihat, apa yang ada di tangan anak ini, waktu diserahkan ke Kristus, bukan menjadi senjata, tetapi menjadi makanan. Tuhan merubah menjadi makanan untuk mengenyangkan orang lain. Dan anak ini adalah anak yang tidak pernah dicatat namanya. Nanti kalau ke surga, kalau saudara sudah berangkat duluan, titip pesan ya, cari anak ini, salaman sama dia. Ini anak penting, saudara. Tuhan sembunyikan nama anak ini. Coba kalau nama anak ini ditulis di Alkitab, saya percaya banyak anak-anak Kristen namanya anak ini. Kalau misalnya anak ini Ucok misalnya ya, Ucok Silaban misalnya ya, nanti semua anak-anak Chinese Ucok Silaban saudara ya. Karena nama anak ini anak yang luar biasa. Tapi anak ini tidak ditulis namanya, disembunyikan namanya. Dan Tuhan memberkati banyak orang melalui apa yang ada di tangan
anak ini. Lalu yang terakhir, perhatikan siapa yang akan memuaskan semua. Tuhan Yesus memakai apa yang ada di dalam dirinya. Apa yang ada di dalam dirinya, yaitu keutuhan dirinya waktu dia inkarnasi. Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia, keutuhan manusianya dia ini, keutuhan seluruh tubuhnya ini, inilah yang disiapkan untuk korban. Yesus adalah korban, yaitu anak domba yang akan disembelih. Domba kalau disembelih tidak boleh hanya kaki. Yesus dikorbankan nggak boleh hanya kakinya satu. Nggak boleh hanya badan separuh. Harus keutuhan seluruhnya. Dan Yesus memberikan keutuhan seluruh tubuhnya. Untuk apa? Untuk menjadi makanan. Maka Yesus berkata, makanlah dagingku dan minumlah darahku. Jadi apa yang ada di dalam diri Tuhan Yesus bukan dirubah menjadi senjata untuk menghancurkan, tetapi Yesus korbankan dirinya untuk pemulihan dan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun dan menyelamatkan. Nah ini bedanya, saudara. Nah kita sekarang ada di mana? Kita apakah ada di zaman yang pakai tongkat hancurkan satu kerajaan? Tidak. Kita ada di zaman setelah PB. Jadi apa yang ada di dalam diri kita, Tuhan akan pakai bukan menjadi senjata menghancurkan orang-orang yang ada di agama lain atau di kerajaan lain. Tidak. Tuhan memakai kita yang sederhana untuk menjadi berkat bagi semua orang yang dahaga rohani, yang hidup di dalam kekering rohani untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Amin. Tetapi Tuhan memakai kita untuk terlibat di dalam misi menghancurkan kerajaan setan, sehingga kerajaan setan yang tadinya bisa leluasa bergerak dengan munculnya orang Kristen, itu kerajaan setan menjadi terganggu karena ada kita. Nah, sekarang saya akan simpulkan. Jadi Tuhan memakai kita. Kalau Tuhan tanya kita, apa yang ada di dalam tanganku? Apa yang ada di dalam diriku? Maka kita jawab, Tuhan, inilah aku. Inilah yang dijawab oleh Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Jadi ini loh aku seluruhnya. Yesaya tidak berkata, ini loh kepalaku, pakailah kepalaku, tangan, kaki, tidak. Inilah tangan, pakailah tangan, kaki, tinggal saja. Ini aku, utuslah aku. Dan Yesus yang sudah jadi contoh, yaitu ini aku, utuslah aku. Yesus diutus oleh Bapa untuk datang dalam dunia. Kalau saya pakai kalimat Yesaya, Yesus juga akan berkata, ini aku, utuslah aku. Yesus tidak pernah berontak dan tidak pernah menolak. Jadi waktu Bapa memutuskan untuk Yesus dikirim, saya percaya Yesus langsung menjawab, ini aku, utuslah aku. Dan akhirnya Yesus diutus. Waktu Yesus diutus, Yesus sekarang memanggil rasul-rasulnya dan Yesus mengutus mereka. Semua rasul sudah tidak ada karena mereka sudah mati. Sekarang semua kita ini adalah orang yang akan dipakai Tuhan. Amin. Waktu Tuhan memakai kita, serahkan kita dipakai Tuhan di dalam timingnya Tuhan. Banyak orang merasa dipakai Tuhan tapi tidak dalam timing. Akhirnya sayang susah. Tongkat kalau dipakai Musa tidak dalam timingnya. Asal-asal dia pukul. Padahal besok baru suruh pukul, sekarang dia pukul-pukul duluan. Itu air sungai Nil tidak berubah jadi darah. Lalu mereka keliling-keliling, Tuhan bilang 1 kali. Lalu setiap hari 1 kali, alah sampai 6 kali. Sekarang 6 hari saya setiap hari 1 kali. Saya langsung rapel semua. 1 hari saya keliling 6 kali. Besok saya tidur pules. Nggak bisa, harus di dalam ketaatan. Amin. Kita semua orang sederhana biasa. Tubuh kita kalau kena angin, masuk angin. Kalau lapar, sakit perut gitu kan. Tapi kalau di tangan Tuhan, siapa yang sangka? Kita bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Kristus jadi contoh untuk korbankan diri. Sekarang kita pelayanan, sudah sampai korbankan diri belum? Banyak orang kalau kerja rela korbankan diri. Wah, pokoknya perusahaan, wah dia menjamin
Pokoknya kalau saya di perusahaan, perusahaan akan maju, omset akan naik misalnya ya. Dia siap berkorban untuk perusahaan. Tapi saya tanya, siapkah saudara berkorban untuk Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan. Kami berdoa untuk setiap kami anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan siapkan kami dan Tuhan rubah kami, Tuhan pakai kami di dalam tangan Tuhan. Sehingga kami yang sederhana, kami yang mungkin dulu tidak menghasilkan apa-apa, karena kami belum diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Tapi kalau kami diserahkan ke dalam tangan Tuhan, kami percaya Tuhan akan memakai kami untuk kerajaan Tuhan. Tuhan memakai kami untuk faedah bagi banyak orang. Tuhan, libatkanlah kami. Tuhan, jangan buang kami. Jadikan kami adalah alat-alat yang berguna di dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.